Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pada kesempatan malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melazimi kebaikan-kebaikan, termasuk diantaranya menghadiri majelis ilmu yang mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan juga beliau sunnahkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-703. Ya. Sebagian ulama mengingatkan bahwa segala sesuatu itu ada zakatnya, dan zakatnya adalah 2,5%-nya. Karena kita sudah 700 hadis, berarti 1/40-nya antum harus sampaikan hadis ini kepada orang-orang yang antum kenal, ya. Entah itu ibu, bapak, istri, anak, atau siapapun itu, ya. 703 berarti kalau 1/40-nya ya berapa, berarti dibagi 40, ya kurang lebih sekitar 10-20 hadis lah. Ya. Dan ini diantara hak yang harus ditunaikan, ya. Hak yang harus ditunaikan. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada sebuah bab yang penting untuk difahami oleh setiap mukmin, karena bab ini adalah di antara hal yang menunjukkan ketergantungan hamba kepada Rabb-nya. Istikharah dari kata sebagaimana yang kemudian kita kenal adalah doanya, dari kata yang wazannya adalah istif'al, yaitu tolabul khair, dari kata al khair atau khiyarah, yang kalau kemudian kita menggunakan sigoh istif'al atau istikharah, itu maknanya adalah tolabul khair, meminta kebaikan, meminta agar dipilihkan yang terbaik. Itu maksud dari kata istikharah. Maka doa istikharah itu artinya adalah doa kepada Allah agar dipilihkan yang terbaik, atau dipertemukan atau ditakdirkan dengan yang terbaik. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umur kasurati minal Qur'an. Sesungguhnya dahulu Nabi mengajarkan kepada kami
untuk melakukan istikharah dalam segala sesuatu sebagaimana mengajarkan surat dalam Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini. Jika salah seorang di antara kalian menginginkan sesuatu, ya, maka hendaklah dia melakukan rukuk 2 kali. Thumma yaqulu Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Kemudian dia membaca doa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta yang terbaik dengan ilmumu, wa astaqdiruka biqudratika, dan aku meminta takdir yang terbaik dengan apa yang telah engkau takdirkan, wa as'aluka min fadlikal 'alim, dan aku meminta kepadamu keutamaan yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena sesungguhnya engkau mampu sedangkan aku tidak mampu. Wa ta'lam wa la a'lam, engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li. Dalam redaksi yang lain, thumma barik li fihi. Kalau dalam redaksi ini tidak disebutkan tambahan apapun. Au qala fi ajili amri wa ajilihi faqdurhu li. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini, nanti disebutkan urusannya apa, apakah milih jodoh atau apa namanya, menentukan untuk pergi atau tidak, atau kemudian menentukan untuk mengambil satu tender atau tidak, karena mumpung ada kontraktornya menentukan untuk memutuskan sesuatu yang besar ataupun yang kecil, ya. Ketika kemudian kita meminta kepada Allah, kita berdoa dengan kalimat tadi, Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, seandainya engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku, bagi agamaku, kehidupanku, dan akibat urusanku, maksudnya nanti ketika di akhirat, ajili amri wa ajilihi, baik yang dekat maupun yang jauh, ya, faqdurhu li, maka takdirkan itu untukku. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur lil khairi haitsu kana thumma raddini bihi. Ya. Jika engkau mengetahui bahwa sesungguhnya urusan ini buruk bagiku, bagi agamaku, bagi kehidupanku, dan juga akibat dari urusanku, baik yang dekat maupun yang jauh, maka singkirkanlah ia dariku dan singkirkan aku darinya, dan takdirkanlah untukku yang terbaik haitsu kana, sebagaimana yang engkau kehendaki, tsumma raddini bihi, kemudian ridhoilah aku dengannya. Kemudian disebutkan wa yusammi hajatahu, kemudian disebutkan urusannya apa. Disebutkan di sini dalam syarahnya, al istikharatu talabu tayassuril khairi fil amrayni minal fi'li awit tarki minal khairi wa huwa dhittus syarri. Istikharah itu adalah meminta agar dimudahkan dengan kebaikan dari 2 urusan untuk dipilih. Kebaikan dari 2 urusan. Awitarki minal khairi wa huwa dhittus syarri. Atau kemudian meninggalkan sesuatu yang buruk
sebagai lawan dari sesuatu yang baik, ya. Kemudian yang kedua, faedah juga dari hadis ini, Nabi mengajarkan kepada kita untuk meminta mana yang lebih baik dari urusan kita itu, semua urusan. Kadang-kadang kita ini kalau ingat istikharah kan, kalau mau nikah aja ingat istikharah, ya kan? Iya nggak? Yang sudah nikah 2 kali ya, ingat istikharahnya pas nikah toh. Jadi istikharahnya baru 2 kali kan, ya. Lebih kasihan lagi yang nggak pernah istikharah alias belum nikah, ya kan? Padahal istikharah itu sejatinya bukan perkara urusan nikah saja. Istikharah itu adalah istilahnya konsultasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar dipilihkan yang terbaik dari urusan yang kemudian kita hadapi, entah kemudian kita menghindari satu madharat ataukah kemudian kita ingin mendapatkan satu manfaat, apapun itu, ya. Saya pernah mendapatkan kisah dari seorang ustadz, ya, yang dia itu melazimi istikharah setiap hari, setiap kali sebelum melakukan sesuatu, ya. Setiap hari, setiap kali sebelum melakukan sesuatu. Kayak misalnya ini, mau berangkat ke sekolah misalnya, kalau misalnya kita masih kuliah misalnya, mau ke kampus, ya, istikharah dulu. Ya Allah, kalau urusan aku pergi ke kampus ini baik bagiku untuk urusan agamaku dan juga duniaku dan serta akibat urusanku nanti, maka takdirkanlah aku. Jadi seakan-akan kita selalu meminta kebaikan dari setiap urusan yang kemudian kita usahakan tadi itu setiap harinya, ya. Dan dengan izin Allah, ustadz tadi itu selalu selamat dari berbagai keburukan, tepat beberapa detik setelahnya atau beberapa detik sebelumnya. Masya Allahnya istikharah, ya. Jadi jangan hanya menggunakan istikharah itu untuk bingung karena milih siapa doang gitu maksudnya, ya. Padahal sebenarnya nggak perlu dipilih, ya. Ditentukan tinggal ditentukan saja. Wong kadang-kadang sudah kita tentukan pun belum tentu yang kita tentukan mau sama kita. Apalagi nggak tentu-tentu, artinya nggak jelas-jelas. Ya akhirnya, ya, orang melamar itu sederhana, tinggal ngomong. Lu ya tuh, melamar tuh tinggal ngomong. Antum belum nikah, tinggal cari nih teman-teman yang punya anak perempuan siapa, tanya, Pak, boleh nggak anaknya buat saya? Ngomong aja, ngomong aja lu, nggak bisa. Nanti sisanya tinggal istikharah gitu, ya. Kan kemungkinannya cuma ada 2 tuh. Hidup di dunia itu kan kemungkinan cuma ada 2, sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Sangat sederhana gitu loh, ya. Tinggal ngomong, kalau diterima alhamdulillah, kalau ditolak ya alhamdulillah juga, berarti bukan takdir kita, cari yang lain. Emang perempuan di dunia ini cuma 1 doang. Ya kan? Nah, ini yang penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita, ya. Termasuk dalam urusan apapun, besok ujian istikharah. Besok mau menentukan satu perkara penting untuk menerima sebuah pekerjaan besar atau tidak, istikharah gitu. Besok mau melakukan hal-hal tertentu, bahkan untuk hal-hal yang kecil pun kalau perlu istikharah. Karena kita ini nggak tahu apa yang terbaik untuk kita, ini kita nggak tahu. Yang tahu mana yang terbaik untuk kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu minta kebaikan itu kepada Allah, jangan minta kepada yang lain, ya. Minta petunjuk mana yang lebih baik itu hanya kepada Allah. Ibnu Abi Hamzah menyebutkan di dalam syarah Fathul Bari, syarah Imam Bukhari, huwa amun urida bihil khusus, ya. Ini adalah kalimat yang umum
Yang dimaksudkan adalah sesuatu yang khusus. Maksudnya dalam kalimat fil umur tadi. Kan disebutkan di dalam hadisnya, idza hamma ahadakum bil amri falyarka rak'atain. Dalam redaksi sebelumnya disebutkan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umur. Sesungguhnya Nabi mengajarkan kepada kami istikharah dalam segala hal atau segala sesuatu. Dijelaskan oleh Ibnu Abi Jumrah di sini bahwa ini adalah sesuatu yang umum yang diharapkan darinya sesuatu yang khusus. Fa innal wajiba wal mustahab la yustakharu fi fi'lihima wal haramu wal makruhu la yustakharu fi tarkihima. Sesuatu yang diperintahkan, yang wajib, dan sesuatu yang sunnah itu nggak perlu istikharah, lakukan aja Pak. Adapun sesuatu yang makruh atau sesuatu yang haram itu nggak perlu mikir panjang, tinggalkan, selesai. Wong haram kok jelas, iya kan? Nggak perlu istikharah kalau haram ini. Kadang-kadang ada yang urusan haram, istikharah dulu nih, mau ditinggalkan apa enggak? Ya enggak perlu istikharah. Ya, istikharah itu hanya untuk perkara yang sifatnya mubah. Sifatnya mubah, bukan mubah bahasa Banyumas ya. Kalau mubah Banyumas beda lagi nanti maknanya, sia-sia ya. Maksudnya perkara mubah itu perkara yang boleh, bukan perkara yang wajib atau sunnah. Karena itu harus dilakukan, bukan juga perkara yang makruh atau haram, karena itu harus ditinggalkan. Ya. Yang kadang-kadang banyak di antara kaum muslimin hari ini ya, melakukan satu makruh itu istikharah dulu. Iki lanjut orang rokok gitu. Istikharah dulu. Loh, itu hukum paling ringannya makruh. Iya kan? Para ulama kan katanya berbeda pendapat. Satu mengatakan makruh, yang satu mengatakan haram. Ya kalau pilih yang makruh, ya tetap ditinggalkan, nggak perlu istikharah. Gitu loh. Makruh itu kan kalaupun dilakukan hanya kalau terpaksa. Terpaksa setahun sekali ngerokok, ya monggo lah. Kalau milih pendapat yang makruh, ya. Saya bilang ya monggo itu kalau nganggapnya makruh tadi. Kalau nganggapnya haram, nggak ada monggo, ya. Kalau nganggapnya haram tuh nggak ada monggo. Kalau misalnya makruh ya udah setahun sekali satu batang, bukan satu bungkus, ya. Satu batang, 1 tahun sekali. Icak-icaknya kayak habis puasa lebaran gitu ngerokok 1 batang, udah cukup setahun. Wong masalah berhenti ngerokok itu guru karep atau ora karep gitu aja, bukan masalah kudu alon-alon atau kudu sidik-sidik, ya. Wong nyatanya ya dari dulu intinya itu cuman karep apa ora karep gitu. Sama dengan orang yang mau diet tadi, guru karep atau enggak karep, itu aja udah. Mau olahraga sebanyak apapun kalau makannya tetap banyak ya ijik urung karep diet ya tetap aja lemu Pak, ya. Gajah itu obah terus ya tetap lemu Pak. Ya. Ya. Tapi hiena atau citah itu walaupun tidur terus, kucing itu walaupun tidur terus ya tetap kuru gitu kan. Tapi gajah itu walaupun obah terus ya tetap lemu, ya. Nanti itu cuma urusan niat tadi itu, mau berhenti atau enggak. Ya sama tadi. Kayak misalnya punya pantangan gula ya tinggal karep mantang gula kok enggak gitu aja kan. Wong jelas-jelas sudah ada rambu-rambunya. Ibarat orang itu kalau kemudian yang kena gula itu berarti harus memperhatikan urusan gula, selainnya boleh. Kan gitu aja. Ya tinggal gulanya dihilangkan. Ya. Masalah menghilangkan gula itu juga urusannya karep apa ora karep gitu aja sama. Kalau karep sehat ya menghindari gula. Kalau nggak karep sehat ya monggo saja. Ya, paling nanti drop lagi kan gitu aja. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Makanya disebutkan oleh Ibnu Abi Jumrah tadi itu bahwa perkara yang dimaksud oleh Nabi dalam riwayat Abu Hurairah tadi itu adalah perkara yang sifatnya mubah, bukan perkara sunnah ataupun wajib, karena itu harus dilakukan, bukan perkara makruh atau haram, karena itu harus ditinggalkan.
ya. Fanhasaral amru fil mubahi wa fil mustahabbi idza ta'arada minhu amrani ayyuhuma yabda'u bihi wa yaktasiru alaihi, ya. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa istikharah itu hanya dalam perkara mubah atau perkara sunnah yang bertentangan dengan dua hal, ya. Untuk mana yang lebih harus didahulukan atau cukup dengan itu saja, nah itu baru boleh istikharah, ya. Tapi kalau yang wajib itu nggak perlu istikharah, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa tadkhulul istikharatu fi ma ada dzalika fil wajibi wal mustahab al mukhayyar, ya. Wa fi ma kana zamanuhu muwassa'an, ya. Bahwa istikharah itu hanya tentang perkara-perkara selain yang wajib dan yang sunnah yang dipilih, al-mukhayyar, yang kita membutuhkan pilihan tadi. Wa fi makana zamanuhu muwasa'an, termasuk yang memang waktunya longgar, bukan sesuatu yang terburu-buru. Kalau sesuatu yang terburu-buru ya istikharah dulu, nanti setelah misalnya nolong orang, pilih nolong yang mana dulu, istikharah dulu gitu, ya. Setelah mati, ya, keburu mati orangnya, ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan ini. Jadi kalau itu bukan perkara yang longgar, pilih saat itu juga. Salah pilihan nggak apa-apa, tapi paling tidak sudah berusaha. Kalau istikharah dulu malah membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi hanya untuk perkara-perkara yang sifatnya muwassa', untuk perkara-perkara yang sifatnya longgar waktunya, tidak terburu-buru. Wa yatanawalul umumul 'adzim minal umuri wal haqi, ya. Dan mencakup baik urusan besar maupun urusan yang sepele. Farubba hakirin yatarattabu alaihil amrul 'adzim. Berapa banyak perkara yang sepele yang darinya terdapat nanti perkara yang lebih besar. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Kasurati minal Qur'an, dijelaskan di sini bahwa disebutkan bahwa Nabi mengajarkan istikharah dalam perkara yang hendak dipilih tadi, sebagaimana Nabi mengajarkan Al-Qur'an, menunjukkan pentingnya perkara istikharah ini, ya. Menunjukkan pentingnya perkara istikharah. Sampai kalau perlu dalam segala hal-hal yang kita kerjakan kita istikharah, kalau itu longgar untuk dilakukan tadi, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian, ya. Baik itu urusan nikah, urusan safar, urusan niaga misalnya, atau hal-hal yang lain, ya. Termasuk kemudian antum mau investasi misalnya, istikharah dulu. Kadang-kadang namanya investasi itu kan menggiurkan, apalagi tergiur dengan keuntungannya, dan nggak ada orang nawarin investasi itu pasti nyebut resikonya, itu nggak ada. Rata-rata orang nawarin investasi itu nyebutnya keuntungannya, nggak ada resikonya disampaikan, tuh nggak ada. Maka hati-hati, apalagi kalau terkait dengan urusan-urusan yang sifatnya besar begitu, istikharah. Jangan kepedean mengambil keputusan sendiri, ya. Dan ini bagian dari yang harusnya diperhatikan oleh setiap mukmin. Falyarka' rak'ataini, hendaklah dia melakukan 2 rakaat sholat, maksudnya sholat sunnah bukan sholat wajib, ya. Kemudian berkata atau mengucapkan kalimat, kemudian tsumma yaqul, kemudian mengucapkan doa tadi itu, maksudnya adalah urutannya. Jadi istikharah itu letaknya di mana? Setelah sholat, ya. Istikharah itu letaknya setelah sholat. Sholat dulu 2 rakaat, salam, kemudian doa istikharah, ya. Di sini dijelaskan oleh syarih hadisnya, yufidu tartib, itu urutannya harus demikian. Jadi sholat dulu, selesai, baru kemudian berdoa istikharah tadi.
ya. Kemudian mengajukan permintaan yang ingin diminta tadi itu. Wa hadza yufidu anna du'a ba'da shalah, menunjukkan bahwa doa itu dilakukan setelah sholat. Id katsirun minan nas yas'alu an mautinis soal, karena banyak orang itu yang tidak tahu kapan menempatkan doa tadi. Ya, contoh, sekedar contoh saja. Banyak kaum muslimin doa sebelum buka puasa itu dilakukan sebelum buka. Benar atau salah? Doa sebelum buka puasa dilakukan sebelum buka. Benar atau salah? Benar kalau kalimat redaksinya begitu. Doa sebelum buka puasa dilakukan sebelum buka. Benar nggak? Benar. Tapi yang jadi masalah, yang mereka anggap doa sebelum berbuka puasa itu adalah kalimat Zahabadz dhama'u wabtallatil uruku wa tsabatal ajru insyaallah. Ya, telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan. Lah wong ngombe we urung lho. Nah, ini masalahnya. Kadang-kadang kita ini perlu tahu kapan doanya. Ibarat orang mau manah itu tahu sasarannya mana, biar kemudian kita tahu ini doanya kena sasaran atau enggak gitu. Kadang-kadang asal orang doa oman amin aja nggak tahu nih yang didoakan apa, ya. Atau kadang-kadang doa asal ngucap nggak tahu tempatnya di mana. Nah, ini bagian dari yang juga penting ini. Doa mau berbuka itu bismillah, sebagaimana doa mau makan, sebagaimana doa mau minum, sebagaimana doa mau melakukan sesuatu, itu bismillah. Baru nanti kalau sudah minum 1 atau 2 teguk air, baru kemudian berdoa tadi Zahabadz dhama'u atau Allahumma laka sumtu, menurut yang umumnya dipakai oleh kaum muslimin. Doanya setelah minum, bukan sebelum minum. Ini penting untuk diperhatikan. Ya, kadang-kadang doa sebelum masuk kamar mandi, padahal redaksinya jelas sebelum masuk. Ini masuk dongo. Ini mana masalah ini? Padahal di dalam kamar mandi tidak boleh menyebut nama Allah. Ya. Padahal kalimat doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada kata Allahummanya tadi. Itu nggak boleh disebut di dalam kamar mandi. Termasuk ketika keluar itu, setelah keluar baru berdoa, bukan sebelum keluar. Itu. Jadi harus tahu tempatnya kapan. Kapan mengucapkan doa tadi? Sebagaimana doa istikharah di sini diucapkan ketika setelah sholat, bukan pada saat sholat. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita, ya, bahwa meminta kebaikan kepada Allah dengan doa istikharah tadi itu, ya, itu sesuatu yang diperintahkan dan diajarkan setelah selesai sholat, baru kemudian berdoa. Sekaligus ini mengajarkan kepada kita, Pak, kalau kita pengen doa kita itu dikabulkan oleh Allah, maka beramal soleh dulu. Entah itu sholat, entah itu sedekah, entah itu zikir, entah itu apapun. Pokoknya amal soleh dulu, baru doa. Itu salah satu di antara adabnya. Karena kita menjadikan ibadah atau amal soleh kita tadi itu wasilah untuk doa kita, agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana istikharah itu dilakukan setelah sholat dulu, kita melakukan doa dengan wasilah sholat yang sudah kita lakukan tadi. Maka kalau kita punya keinginan apapun itu, lakukan amal soleh, doa. Hajatnya apa? Entah sholat dulu boleh, entah sedekah dulu silahkan, atau entah zikir dulu atau baca Quran dulu, baru kemudian setelah itu berdoa. Itu salah satu di antara momen mustajabnya setelah kita beramal soleh, ya. Jadi kalau punya keinginan, punya harapan, punya hajat, ya, doalah setelah beramal soleh. Itu salah satu di antara bentuk tawasul yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bertawasul dengan amal soleh yang kita lakukan.
Maka jane sebenarnya kurang tepat kalau kemudian kita ngasih sedekah pada seorang fakir miskin terus minta didoakan, padahal yang berpotensi doanya terkabul kita yang sudah amal soleh kan kita, ya kan, kita yang sudah sedekah, berdoalah bukan minta didoain, ya. Jadi kurang tepat ini pemahaman sebagian kaum muslimin yang kemudian kita dapati. Walaupun bukan kemudian itu salah, ya silahkan aja minta didoain boleh, tapi yang berpotensi terlebih terkabul tadi yang sudah amal soleh tadi, yang sudah sedekah. Harusnya yang berdoa adalah yang sedekah. Yang menerima sedekah ya tinggal berdoa alhamdulillah, ucapkan syukur atau mendoakan kebaikan orang yang memberi, itu juga dianjurkan, itu juga diajarkan, ya. Kan apa namanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan nanti kok nanti sih ya, dulu di awal kitab ini itu kan adab, salah satu adabnya adalah tentang apa yang harus kita lakukan kepada orang yang telah berbuat baik atau memberikan kebaikan kepada kita, ya. Minimal dipuji. Yang Nabi kemudian mengatakan barang siapa yang mengucapkan jazakallahu khaira faqad ajza'ahu. Barang siapa yang kemudian diberikan kebaikan oleh seseorang kemudian dia mengucapkan jazakallahu khaira, maka itu sudah mencukupinya. Padahal sunnahnya kalau kita diberi, berikan yang semisal. Kita juga memberi. Atau minimal dipuji. Atau minimal ucapkan terima kasih tadi, ya. Atau minimal tadi ucapkan doa jazakallahu khaira. Ini jangan terputus ya, kadang-kadang orang sering jazakallah aja. Jazakallah apa nih, khaira atau syarra? Ini penting, karena jazakallah itu artinya semoga Allah membalasmu dengan apa? Dengan kebaikan atau dengan keburukan. Makanya kalau ngomong sing komplit, kebiasaan orang Jawa ini kadang-kadang suka diputus-putus. Nama bagus-bagus Abdullah, dipanggilnya ya Dul. Oh jelas-jelas bagus Abdullah. Harusnya dipanggilnya ya Abdullah gitu misalnya. Atau apa panggil dengan nama yang komplitnya tadi. Jangan Dul aja. Dul apa? Dul kempul apa? Dul apa? Ya. Ini bagian dari yang juga penting. Jangan dipotong. Kalau dipotong kadang-kadang nggak ada maknanya atau bahkan maknanya bisa buruk, ya. Dan ini bagian dari yang harusnya diperhatikan oleh setiap mukmin. Jadi panggilan itu adalah memanggil dengan panggilan yang baik. Salah satunya namanya yang komplit tadi. Sebagaimana kalau mengucapkan doa itu sing tutup, jangan koma kok, nggak titik-titik gitu maksudnya, ya. Jazakallah ditunggu jazakallah apa gitu. Kok orang muni-muni meneh kur jazakallah tok. Ya. Ini bagian dari yang juga harusnya diperhatikan, ya. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita, ya, tentang bergantung kepada Allah itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Yang kita sering mengucapkan dalam ayat favorit kita adalah Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Itu kan surat favorit antum semua. Kalau sholat sunnah terutama, ya kan, ya, yang dibaca ya kulhu kuliah main cepet rampung, ya, salam gitu kan, ya. Padahal dalam kalimat itu ada kalimat Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Tapi yang jadi pertanyaan, sudah sejauh apa kita bergantung kepada Allah dalam setiap urusan kita? Kadang-kadang kita ini mikirnya selalu logika aja, gitu kan? Selalu logika aja. Lah kalau nggak kredit nggak punya motor, kalau nggak KPR nggak duwe omah, gitu kan logikanya. Kalau nggak BPJS kalau sakit susah gitu. Padahal dia tinggal doa aja biar nggak sakit, jadi biar nggak perlu BPJS, kan gitu aja tuh. Kalaupun ternyata Allah berikan sakit, yo sabar. Orang sakit itu cuman ada dua macam kok. Sakit berobat, sakit diempet. Cuman ada dua. Kalau orang punya duit ya dia berobat, kan gitu kan? Ya. Kalau orang nggak punya duit ya dia disabar-sabari, loro diempet gitu aja udah. Kalau takdirnya mari yo mari, kalau takdirnya orang mari yo orang mari.
Wong yang menyembuhkan bukan obat, Pak. Yang menyembuhkan tuh bukan dokter. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Lo nyatanya mbah-mbah kita dulu sakit apa aja, kerokan sembuh, Pak. Kita skors dulu untuk adzan. Jadi ketergantungan seorang hamba kepada Allah itu bagian dari yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kemudian kita mengakui diri sebagai seorang hamba, tidak ada yang layak untuk kita lakukan kecuali menggantungkan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian kita ketika kemudian memiliki Allah tapi justru kita meminta bantuannya kepada selain Allah, dan itu yang kemudian mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya meminta bantuan itu kan kepada yang kita yakini mampu membantu, ya kan? Contoh, yang bisa memberi kita obat dari sakit kita siapa? Dokter. Makanya mesti minta tolongnya pada dokter. Yang kemudian dimintai tolong bikin SIM. Ya, ini nanti jawab sendiri-sendiri aja. Sopo gitu kan? Tentu yang kita yakin bisa membantu kita. Lah itu kalau di dunia, Pak, itu kudu bayar. Minta tolong itu maksudnya jasa yang harus dibayar, walaupun judulnya minta tolong. Jarang sekali minta tolong sing betul-betul ditolong rasa bayar, itu jarang. Namanya minta tolong ya tetap minta tolong, ya. Itu judulnya adalah tetap bayar. Lah ini minta tolong sama Allah tuh bayar loh, Pak. Kadang-kadang malah yang gratis wegah sing bayar diparani, kan aneh gitu. Padahal sing dibayar itu belum tentu juga mampu menolong kita. Padahal berharap kepada makhluk itu kemungkinannya cuma dua. Kalau enggak terpenuhi apa yang diharapkannya, ya kecewa. Cuma dua itu. Sedangkan kalau berharap kepada Allah itu enggak pernah kecewa, Pak. Nah, ini penting untuk kita jadikan sebagai renungan bagi kita. Kita lanjutkan pada Isya insyaallah, ya. Kita skors dulu untuk salat Isya. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan masih tentang hadis yang ke-703 tentang istikharah. Selain bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal yang kita butuhkan atau kita miliki, hadis ini juga mengajarkan kepada kita pentingnya iman kepada Allah, bahwa yang mengetahui yang baik dan yang buruk itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Allah tetapkan bagi kita itulah yang terbaik. Jadi jangan sampai kemudian kita mengucapkan atas apa yang sudah terjadi pada kita, seandainya dulu nggak begini, seandainya dulu nggak begitu. Karena lau atau seandainya itu adalah pintu syaitan. Ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal bisa jadi itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Allah sudah dengan tegas mengatakan hal itu kepada kita, bahwa yang tahu mana yang terbaik untuk kita itu adalah Allah. Sehingga pola pikir kita yang harusnya kita perhatikan adalah bahwa
apa yang Allah takdirkan bagi kita berarti itu yang terbaik untuk kita. Hatta meskipun musibah yang menimpa kita, hatta meskipun sakit yang menimpa kita, atau apapun itu, menunjukkan bahwa apa yang Allah takdirkan bagi kita itulah yang terbaik bagi kita. Jadi jangan pernah kemudian kita nanti mengatakan seandainya dulu aku nggak nikah sama kamu, atau dengan kalimat seandainya dulu aku nggak sekolah di sini, seandainya dulu aku nggak ngambil jurusan ini, seandainya dulu aku nggak begini, seandainya dulu aku nggak begitu. Ya. Yang Nabi sudah mengingatkan bahwa lau itu seandainya itu adalah pintu masuknya syaitan. Dan itu bagian dari yang penting untuk dihati-hati, yang akhirnya menjadikan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita menjadikan kita berprasangka buruk kepada Allah. Padahal inni ma'adhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku kepada diri. Dan ini bagian dari yang krusial. Salah satu di antara faidah dari memahami makna istikharah ini, bagaimana kemudian kita meyakini bahwa yang mengetahui yang baik untuk kita itu hanya Allah. Yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita itu hanya Allah, dan apa yang Allah takdirkan bagi kita itu semuanya baik. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ajaban li amril mu'min innallaha la yaqdi lahu qada'an illa kana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin di mana Allah tidak menetapkan satu keputusan pada dirinya kecuali bahwa itu baik baginya. Jadi apa yang kemudian Allah takdirkan kepada kita itu semuanya baik bagi kita. Nggak ada yang nggak baik. Termasuk istri hari ini yang kita punya itulah yang terbaik. Bisa jadi kalau kamu nikah sama yang lain nggak seperti sekarang gitu maksudnya. Maksudnya lebih buruk bisa jadi. Kan kadang-kadang seandainya dulu aku nikahnya sama dia, pasti sekarang lebih baik. Belum tentu, lebih buruk ya iya. Wong yang Allah takdirkan bagi kita itulah yang terbaik. Maka supaya kemudian kita mendapatkan apa yang kita inginkan, doakan yang kita inginkan itu kepada Allah. Sehingga mudah-mudahan apa yang kemudian kita inginkan sejalan dengan yang ditakdirkan Allah untuk kita. Sehingga kita senang di dalam menjalaninya. Tapi yakin bahwa apa yang kemudian Allah takdirkan untuk kita itulah yang terbaik. Ya. Wa astaqdiruka bi qudratika, dan aku meminta ditetapkan urusan untukku apa yang telah engkau kehendaki. Dan ini bagian dari yang harusnya difahami. Faidah berikutnya dari hadis ini juga adalah bahwa sesuatu itu ada yang gaib, ada yang nampak. Kalau yang nampak itu bisa ditangkap oleh panca indera kita. Tapi kalau sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang gaib, itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Warrasikhuna fil ilmi yu'minuna bi. Dan orang yang mengetahui ilmunya itu beriman dalam hal itu. Menunjukkan bahwa yang maha mengetahui segala sesuatu, baik besarnya maupun detilnya, baik yang akan datang maupun yang telah lalu, itu semuanya hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu. Pengetahuan kita itu terbatas. Yang kita tahu adalah apa yang sudah terjadi pada kita itu saja, nggak lebih. Yang belum terjadi kita nggak pernah tahu. Makanya bodoh orang yang percaya omongan orang lain tentang sesuatu yang akan terjadi, padahal itu tidak disampaikan oleh Allah, tidak disampaikan oleh nabinya. Kenapa saya bilang bodoh? Ya karena percaya pada sesuatu yang belum tentu terjadi.
percaya pada orang yang tidak mengetahui sesuatu yang akan terjadi tadi. Wong yang mengetahui apa yang akan terjadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan kayak orang bodoh itu kan, kuburan dihitungi angkanya, ya kan? Kalau mati tanggal sekian, lahir tanggal sekian, berarti dihitung jumlah sekian. Oh, berarti nanti yang keluar nomor ini. Itu kan orang bodoh itu. Ngutang hitung justru menunjukkan bodohnya, bukan pinter ngitungnya. Ya kan? Sampai orang gila pun ditanya, yang keluar apa? Ya. Babi apa-apa gitu kan misalnya. Oh, dulu zaman masih SD SB sama apa dulu? Ya. Nah, itu masalah itu. Ya. Sampai orang gila pun ditanya, coba hanya untuk menentukan pilihan besok mau milih apa sing metu apa, coba bayangkan. Itu hanya orang bodoh yang seperti itu. Islam mengajarkan kita istikharah. Tapi tadi belum selesai, jangan ketawa dulu. Belum selesai. Nanti salah paham lagi. Belum selesai. Islam mengajarkan kita istikharah, itu pun untuk hal yang mubah. Jadi hal yang haram nggak boleh istikharah. SDSB sesuk sing metu apa gitu. Istikharah dulu, nggak boleh, Pak. Ya. Kedua main togel gitu sesuk sing keluar angka berapa gitu, kemudian istikharah dulu, nggak boleh, ya. Apalagi kemudian milihnya Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan keluar gitu misalnya, nggak boleh itu, ya. Itu kan justru menunjukkan kebodohannya tadi itu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Apalagi hari ini dengan maraknya main slot itu, ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Bahkan banyak orang yang jenengan tahu slot itu perputaran perharinya berapa? Sampai puluhan triliun, Pak. Itu putaran duit satu hari untuk slot. Bayangkan kalau itu dizakatkan, yang dapat manfaat berapa? Bayangkan. Tapi ya cuman dibuang tadi itu. Siapa yang dapat untungnya? Bandarnya. Nggak ada ceritanya orang judi itu dapat untung kecuali pemain baru memang sengaja ditarik, main tambah kejebur, ya kan? Yang kedua bandarnya. Nggak ada ceritanya pemain lama suki itu hanya dalam film aja. Yang ada dewa judi dan lain sebagainya itu film doang itu, nggak real itu, ya kan? Ya, nggak ada yang kayak gitu. Dewa kok judi, kan aneh juga itu logikanya. Dewa kok judi gitu. Kayak nggak ada kerjaan lain dewa ini gitu kan, kerjaannya judi aja gitu kan, aneh gitu maksud saya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Jadi logika berpikir kita itu harusnya logikanya Allah dan Rasulnya. Ya, kalau kemudian kita cara berpikirnya itu masih mengikuti orang lain, nggak akan pernah kita lebih baik dari orang lain itu. Kalau mau baik itu ikuti logika Allah dan Rasulnya, baik itu sudah terbukti. Nabi dan para sahabat bahkan menaklukkan Persia dan Romawi, coba bayangkan. Kalau urusan persenjataan siapa yang lebih canggih? Persia sama Romawi. Tapi yang menang siapa? Kaum muslimin. Coba bayangkan. Kalau secara kedikdayaan siapa yang lebih punya kuasa lebih luas dan lebih lebar? Romawi. Persia juga sama. Itu dua negara adidaya. Tapi Allah hinakan mereka dengan dihancurkan. Kenapa? Karena mereka menggunakan logika manusia. Sedangkan Nabi dan para sahabat mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian. Karena Nabi yang janjikan akan ditaklukkan untuk kalian istana putih, maksudnya Romawi, dan akan ditaklukkan bagi kalian istana merah, maksudnya Persia. Dan itu terbukti. Bahkan yang terjadinya pada masa pada masa Muhammad Al-Fatih, ya, itu padahal 1400 tahun, berarti 1453 berarti sekitar 900 tahun setelah Nabi. Coba bayangkan, kurang lebih 1000 tahun setelah Nabi. Itu Nabi sudah sampaikan latuftahannal Kustantiniyah. Yang percaya siapa? Hanya kaum muslimin yang beriman kepada perkataan Allah dan Rasulnya tadi yang percaya. Dan yang tidak percaya akhirnya lemah dia. Tapi yang percaya kuat itu.
Satu-satunya catatan dalam sejarah kapal naik gunung, bukan hanya kapal lewat darat, naik gunung. Jadi cuman kalau kapal lewat darat kayak kapal amfibi itu biasa itu. Kapalnya Muhammad Al-Fatih itu bisa naik gunung. Coba bayangkan, naik turun itu bukan naik balik turun lagi, bukan. Naik melewati gunung tadi, menaiki gunung sampai kemudian turun di sisi yang lain gunung tadi itu. Untuk melewati rantai besar yang diletakkan di selat yang kemudian dibatasi oleh Konstantinopel saat itu, sehingga kaum muslimin nggak pernah menang dari jalur laut itu karena terhalang oleh rantai besar tadi yang selalu ditutup kalau terjadi penyerbuan tadi, ya. Dan Muhammad Al-Fatih berhasil mengagetkan orang-orang Konstantinopel tadi itu dengan idenya yang luar biasa saat itu. Dan persiapan itu bukan tanpa tantangan, penuh tantangan. Sebagaimana ketika kemudian Utsman itu mau mendirikan negara Utsmaniyah itu juga penuh tantangan. Itu banyak yang nggak suka, ya. Hatta dari sesama muslim pun nggak suka. Dan memang begitu, tinggal dia mau pakai logika Allah dan Rasulnya atau enggak, ya. Dari itu keinginan setiap pejuang Islam itu apa yang dikatakan oleh Nabi, la tuftahannal Konstantiniyah wala ni'mar amiru amiruha wala ni'mal jaisyu dzalikal jaish. Sungguh Konstantiniyah itu atau Konstantinopel itu akan takluk, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Apa sekarang nubuat yang disampaikan Nabi yang belum terjadi? Berdirinya khilafah. Salah satu di antara ciri berdirinya khilafah itu adalah apa? Ala minhajin nubuwah, berarti kehidupannya, kebiasaannya, kemudian perilaku sehari-harinya itu sebagaimana perilaku sahabat pada saat sahabat menjadi khalifah tadi. Perilaku masyarakatnya. Jadi tugas kita apa? Dakwah untuk mewujudkan itu. Meskipun kemarin yang membawa ide khilafah kan di Berangus tuh, HTI habis, gitu. Kemudian kemarin belum lama Khilafatul Muslimin, karena ada kata khilafahnya juga, habis. Nggak tahu nanti habis yang nyebut khilafah ini juga. Nggak tahu juga. Kan kita nggak tahu, ya. Loh, itu kan cara musuh-musuh Islam untuk memberangus. Baru ide aja mereka sudah ketakutan. Baru kata saja mereka sudah ketakutan, padahal khilafahnya belum ada. Apalagi nanti kalau benar-benar ada. Loh, itu ibarat musim semi, mau dibabat sebanyak apapun bunganya, musim semi akan tetap ada. Wong itu sudah nubuat kok. Tsumma takunu mulkan jabariyah, tsumma takunu ba'da dzalika al-khilafatu ala minhajin nubuwah. Itu 5 fase yang disebutkan oleh Nabi. Fase kelimanya itu sama dengan fase kedua. Kata Nabi, manusia itu di bawah 5 fase. Fase pertama adalah fase nubuwah, itu berakhirnya dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Tsumma takunul khilafatu ala minhajin nubuwah. Kemudian setelah itu adalah al-khilafah ala minhajin nubuwah. Tsumma mulkan adhan. Kemudian setelah itu terjadi kepemimpinan yang menggigit. Para ulama mensyarah hadis ini bahwa al-khilafah ala minhajin nubuwah sampai berubah menjadi mulkan adhan itu adalah ketika kemudian Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Itu berakhirnya khilafah ala minhajin nubuwah, ya. Tepat 30 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Bukan 30 tahun setelah Nabi meninggal dunia, tepat tahun ke-30 Hijriah, maaf, tepat tahun ke-30 Hijriah. Baru setelah itu mulkan adhan, baru kemudian mulkan jabariyah. Para ulama mengatakan mulkan adhan itu sampai runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani, itu mulkan adhan. Kerajaan kaum musliminnya ada, pemerintah kaum musliminnya ada, hukum Islamnya ada, tapi banyak pelaku-pelaku kedzaliman di situ. Entah pejabatnya, entah khalifahnya, entah siapanya. Pokoknya ada pelaku-pelaku kedzaliman dengan jabatan yang kemudian dimilikinya tadi. Makanya disebut dengan mulkan adhan. Baru setelah itu takunu mulkan jabariyah. Kerajaan-kerajaan yang
tangan besi yang memaksa, diktator. Dan itu terjadi setelah itu. Hukum Islamnya dihapus, yang ada adalah raja yang semena-mena tadi. Sampai kapan? Sampai nanti fase yang kelima, tsumma takunu ba'da dzalika al-khilafatu ala minhajin nubuwah, dengan kalimat sama persis dengan fase yang kedua tadi. Tsumma takunu al-khilafatu ala minhajin nubuwah. Berarti nanti kondisi orang-orangnya sama, kondisi keilmuannya sama, kondisi karakter dan juga kepribadiannya sama persis dengan masyarakat pada masa khilafah Rasyidah tadi. Ya, itu yang nanti akan terjadi. Nggak usah mikir Imam Mahdi, masih jauh. Ya. Yang paling dekat itu ya khilafah itu, nanti munculnya kapan. Yang jadi masalah kita bagian dari yang membuat khilafah itu ada, atau kita jadi bagian dari yang memupuskan ide khilafah tadi. Itu aja bedanya. Itu. Jadi kita mau pakai logika Allah dan Rasulnya atau mau pakai logika manusia. Sekarang udah nggak relevan yang kayak gitu itu, ya. Itu kan zaman dulu. Sekarang kita modelnya ada kesepakatan, kata yang ngakunya pinter dan pakar tadi itu kan, ngomongnya kan gitu, ya. Termasuk undang-undang ini adalah hasil kesepakatan dan lain sebagainya. Padahal dia nggak tahu undang-undang itu lahir dari siapa. Orang-orang Islam cendekiawan Muslim, Pak, yang mereka ide dan segala macam apapun yang kemudian ditelurkan dalam bentuk undang-undang itu adalah dari Islam, ya. Panitia 9 itu hanya satu yang non muslim, yang dominan adalah kaum muslimin dalam BPUPKI itu. Termasuk ide kemerdekaan itu idenya umat Islam. Kalau bukan karena ide kemerdekaan itu, Pak, niscaya Indonesia ini akan menjadi sebagaimana Australia dan juga Amerika, terjajah dan bahasanya bukan bahasa kita, bahasanya jadi bahasa penjajahnya. Sebagaimana Australia suku aslinya kan aborigin, dari 3 juta jiwa sekarang hanya tinggal 50.000 saja, Pak, suku aborigin. Bahasa yang jadi bahasa nasional di sana apa? Bahasa penjajahnya Inggris. Wilayahnya terpetak-petak, terbagi-bagi, ya, supaya apa? Mengurangi potensi perlawanan balik. Sedangkan Indonesia itu dari dulu, ketika kemudian Soekarno memproklamirkan kemerdekaan itu, justru 77 kerajaan yang ada di Indonesianya, ibarat kata istilah dalam pemerintahan Islam, semuanya berbaiat pada Soekarno, istilahnya gitu, ya. Maksudnya semuanya bersatu dengan Soekarno mendukung berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia itu. Idenya dari siapa? Kaum muslimin, Pak. Kalau nggak didukung raja-raja yang 77 kerajaan di Indonesia tadi, apa enak Indonesia itu? Guru Soekarno karo Hatta tok. TNI paling jumlahnya piro zaman itu, ya kan? Rakyat Aceh menyumbangkan emasnya untuk beli pesawat pertama milik Indonesia. Coba bayangkan, sampai lahirlah Garuda Indonesia itu. Itu awalnya dari emasnya orang-orang Aceh, Pak. Belum lagi hartanya kerajaan Siak, ya. Belum lagi apa namanya coverage APBN yang dilakukan oleh kerajaan Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta, ya. Yang saat itu Soekarno melarikan diri ke Jogja karena penjajah sudah berhasil menguasai Jayakarta dan sekitarnya saat itu. Akhirnya kemudian Soekarno melarikan diri ke Jogja. APBN negara ditanggung oleh Raja Hamengkubuwono IX. Bayangkan, APBN negara ditanggung oleh harta pribadinya raja, yang saat itu Sudirman bergerilya di wilayah Jawa Tengah. DITII itu menguasai wilayah-wilayah besar. Sumatera ada Daud Bere, kemudian di Jawa Barat ada Kartosuwiryo, di Sulawesi ada Kahar Muzakar, yang mempertahankan untuk tidak jatuh wilayah itu kepada VOC saat itu. Jasa siapa? Kaum muslimin. Jadi salah kalau ngajari cinta negara itu kepada orang Islam, itu sebenarnya salah. Kenapa? Loh, orang Islam tuh kalau belajar Islam bener, jangankan negara, 1 jengkal tanah aja nggak akan dikasih. Sebagaimana kisah Sultan Abdul Hamid
yang ditawar oleh Theodor Herzl saat itu untuk membeli sebagian wilayah Palestina saat itu, ya, dengan harga yang mahal agar kemudian orang-orang Yahudi saat itu punya negara. Jenengan tahu Theodor Herzl siapa? Theodor Herzl itu adalah inisiator tercetusnya ide Zionisme itu. Maksudnya kembali ke Gunung Zion. Gunung Zion itu maksudnya Gunung Tur, Gunung Tursina. Ya. Itu ide Zionisme itu dari Theodor Herzl itu. Yang kemudian mendatangi Sultan Abdul Hamid, Sultan Turki saat itu untuk membeli tanah Palestina sebagiannya dengan harga mahal, ya. Waktu itu cuma minta dikit aja supaya kemudian orang Israel itu punya negara. Nggak diizinkan, Pak. Jangankan satu wilayah, satu jengkal pun nggak akan dikasih. Padahal saat itu kerajaan dalam keadaan defisit, kesultanan saat itu dalam keadaan defisit, ya, bayangkan, nggak diterima. Jadi jangan ngajari cinta tanah air kepada orang Islam. Lo dulu yang berjuang dari sejak masa Belanda menginjakkan kaki pertama kali di Indonesia, dari Samudra Pasai, Aceh dan lain sebagainya, terus ke arah Jawa. Siapa yang membela perjuangan? Kaum muslimin, Pak, kiai dan santri. Kalau Islam belum masuk Indonesia, mungkin Indonesia ini udah jadi kayak Australia ini. Suku aboriginnya habis. Sebagaimana Amerika, suku Indiannya habis. Ya? Nggak ada yang tersisa. Ya? Yang tersisa paling tinggal hitungan beberapa puluh atau beberapa ribu aja, nggak banyak. Bahasa kita mungkin nggak Jawa lagi, jadi bahasa Londo, overdome. Ya, jadi apa namanya? Jadi bahasa Belanda jadinya nanti, ya. Nggak bahasa Indonesia lagi. Lo kita dari dulu bahasanya tetep kok. Sing Jawa ya tetap Jawa, sing Lampung ya tetap Lampung, yang Sunda tetap Sunda. Menunjukkan bahwa kita dulu itu berjuang sepanjang 350 tahun. Belanda berusaha menjajah kita tadi. Kita 350 tahun memperjuangkan kemerdekaan itu, Pak. Itu bukan perjalanan pendek. Sebagaimana dulu bangsa Saljuk melawan pasukan salib itu, sampai kemudian berdirilah Kesultanan Saljuk itu. Sebagaimana bangsa Turki secara umum melawan pasukan salib saat itu, meskipun jauh dari kekhilafahan saat itu karena khilafah sedang lemah saat itu, ya. Apa yang kemudian terjadi sampai berdirilah Kesultanan Turki Utsmani itu bukan tanpa maksud, itu karena keinginan yang tinggi untuk menjadikan Islam ini tersampaikan ke seluruh penjuru dunia, ya. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Bahkan kita bukan hanya memperjuangkan tanah kita, tapi justru memperluas tanah kita. Itu keinginan kaum muslimin dari dulu sampai sekarang, supaya Islam itu dikenal di banyak tempat, sehingga banyak orang yang mendapatkan hidayah. Maka istikharah ini sebenarnya kalau mau dimaknai sangat luar biasa, Pak. Bagaimana kemudian seorang muslim itu dalam mau menentukan langkah itu istikharah dulu. Ketika mau menyampaikan mau menentukan sesuatu terkait dengan perkara-perkara besar yang kemudian dia ingin putuskan, itu istikharah dulu, ya. Karena yang tahu mana yang lebih baik itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu cenderung pada yang tidak cenderung pada yang buruk. Makanya sampai dalam doanya kan, fakdurhuli, kalau itu terkait dengan kebaikan. Tapi kalau terkait dengan keburukan, fasrifhu anni wasrifni anhu, jauhkanlah ia dariku dan jauhkanlah aku darinya. Dan masih banyak lagi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan ini bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Jangan pernah meninggalkan Allah di belakang kita. Selalu tempatkan Allah di depan kita. Yang kalau kemudian kita mau melakukan apa-apa itu istilahnya, kalau boleh disederhanakan, semacam minta izin dulu sama Allah. Ya Allah, engkau izinkan tidak? Kalau engkau izinkan, engkau permudah urusanku, aku akan lakukan. Tapi kalau engkau tidak izinkan, aku tinggalkan. Gantikan untukku sesuatu yang lebih baik dari ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali.
Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Kalau bahas sejarah itu menggebu-gebu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ini mesam-mesam gelisah jamnya apa gelisah apa? Masih jam 8. Oh iya, monggo. Waktu-waktu yang ditentukan tidak. Selama dia waktu yang diperbolehkan untuk sholat sunnah boleh sholat istikharah. Ya kalau kita butuhnya siang ya istikharahnya siang, butuhnya malam istikharahnya malam, ya tergantung. Kan tadi disebutkan istikharah itu untuk sesuatu yang kita mau ambil keputusannya yang waktunya agak longgar, bukan waktu yang terbatas sempit ya. Kalau waktu yang terbatas sempit ya harus kita ambil keputusan segera ya. Ada lagi? Monggo. Salatnya itu apakah harus diususkan salat sunnah istikharah atau boleh setelah salat sunnah yang lain? Tidak disebutkan, tapi memang iya. Tidak disebutkan, memang artinya apakah kita niatkan ini sholat mau untuk istikharah. Tapi yang diperintahkan Nabi secara khusus sholat 2 rakaat. Menunjukkan istikharah itu intinya pada doanya. Sholat itu hanya wasilah tadi. Sholat sunnah yang lain boleh. Setelah itu kita doa istikharah. Misalnya kita sholat tahiyatul masjid, tapi habis itu kita doa istikharah, boleh, tidak ada masalah. Yang penting diawali dengan sholat 2 rakaat. Kalau kita nggak ada sholat sunnah, niatan sholat sunnah yang lainnya sudah diniati khusus sholat istikharah sebagaimana sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid kan juga begitu. Yang penting sholat 2 rakaat sebelum duduk ketika kita baru masuk masjid. Meskipun kita niatnya sholat setelah wudhu atau sholat qobliyah atau sholat apapun itu sudah termasuk sholat tahiyatul masjid. Meskipun tidak diniati secara khusus sholat tahiyatul masjid. Sebagaimana tadi, istikharah juga sama, boleh. Kalau kita kemudian mau doa istikharah setelah sholat sunnah yang lain, tidak ada masalah. Tidak diharuskan sholat sunnah khusus untuk istikharah tadi. Tapi yang dicontohkan tadi adalah sholat sunnah 2 rakaat, tidak disebutkan secara spesifik. Kemudian setelah itu doa istikharah. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 2 maksud itu maksudnya 2 pilihan. Enggak, ini milih dalam 1 perkara atau milih 2 perkara? Ya boleh-boleh aja, kan tinggal disebutkan mana yang kemudian kita jadikan hajat tadi. Ya. Iya. Jadi kadang-kadang ekspektasi itu memang kadang-kadang terlalu tinggi, ya kan? Maksudnya begini, kadang-kadang ya orang belum nikah itu kan ekspektasinya tentang nikah kan tinggi. Padahal kalau sudah nikah, enggak, ini bukan antum, nggak usah baper, ya. Bukan antum, ini bukan antum. Ini saya menjelaskan tentang ekspektasi tadi loh. Manusia itu kalau di dunia seringkali ekspektasinya itu melebihi dari apa yang dia bayangkan, ya. Wah, kayaknya nanti kalau ini begini, begitu, begini, begitu. Kirain kemudian sudah kok enggak gitu, gitu, ya. Makanya istikharah biar enggak ketinggian ekspektasi tadi, gitu, ya. Penting ini, ya. Supaya enggak terlalu tinggi ekspektasi sehingga tidak terlalu besar kekecewaannya. Orang itu terlalu kecewa, kenapa? Karena terlalu besar ekspektasinya. Ketika tidak sesuai ekspektasi, makanya kecewa. Penting. Antum punya istri, jangan terlalu tinggi ekspektasi. Antum ini menikah dengan wanita dunia, bukan bidadari surga, bukan. Ya, antum ini menikah dengan bidadari dunia, bukan bidadari surga. Maka sadarilah namanya di dunia itu banyak kekurangannya. Trimonen gitu loh maksudnya, ya. Begitu juga para ibu-ibu punya suami juga sama. Jangan terlalu over expectation tadi itu, ya kan?
terlalu tinggi ekspektasi, ketika kemudian nggak sesuai dengan yang diinginkan, kecewa. Sadarlah bahwa Anda menikah dengan laki-laki dunia, bukan laki-laki sempurna, karena di dunia nggak ada yang sempurna tadi, ya. Maka pasti ada kurangnya. Sadarilah, maksudnya tangio gitu, melek, bangun, supaya sadar. Jangan-jangan masih ngimpi gitu loh, makanya over expectation tadi itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Ya. Ada lagi? Satu hal saya tambahkan dalam hubungan suami istri, ya. Kalau pengen itu ngomong, jangan di dalam hati, karena suami kita bukan dukun yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Begitu juga kita sebagai suami, kalau pengen tuh ngomong gitu, ya. Karena istri juga manusia biasa, nggak tahu apa yang dalam hati kita, yang kalau nggak kita sampaikan nggak tahu. Makanya komunikasi tadi, komunikasi, ngomong gitu, ya. Ini kunci, ya. Ada yang nggak suka ya diomongin, ada yang nggak suka ya diomongin, sampaikan aja. Itu sesuatu yang lumrah, namanya di dunia itu ada yang nggak disuka, ada yang disuka, kan begitu kan? Ada sesuatu yang cocok, ada yang nggak cocok, ada sesuatu yang sesuai, ada yang nggak sesuai. Itu sesuatu yang lumrah di dunia. Wong namanya tidak sempurna. Makanya sampaikan, ya. Yang kadang-kadang seringkali hanya berekspektasi, mengharapkan suami memahami, padahal suami nggak ngerti, gitu. Begitu juga sebaliknya. Ibarat membayangkan istri begini begitu, ternyata yang didapati tidak sebagaimana yang diekspektasikan. Makanya kecewa. Makanya bangun dulu biar sadar. Ya, penting ini. Wallahu a'lam bishawab. Lawang kita minta sesuatu pada Allah aja disunahkan ngomong loh. Bukan kemudian ya Allah engkau tahu apa yang ku mau, bukan gitu. Istikharah, ngomong, doa, ya, supaya kemudian apa yang kita harapkan tadi terwujud, dan supaya apa yang kita inginkan tadi sejalan dengan yang ditakdirkan Allah untuk kita. Jadi tidak over ekspektasi tadi. Wallahu a'lam. Cukup ya, tambah tawon nih. Demikian kali, mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.